bahasa Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dari puisi rakyat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menyimpulkan isi puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Dan yang kedua, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, puisi rakyat adalah warisan bangsa yang berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Jadi, apa saja struktur dan kebahasaan puisi rakyat? Mari kita bahas materinya satu persatu. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pengertian dan ciri umum dari puisi rakyat. Kemudian, kalian akan belajar menelaah puisi rakyat dari segi bentuk dan segi bahasa. Berikut adalah penjelasan tentang struktur dan kebahasaan teks puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Perhatikan penjelasannya berikut ini. Unsur kebahasaan teks puisi rakyat yang pertama adalah menggunakan macam-macam kalimat. Di antaranya adalah kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, dan kalimat larangan. Nah, ada lagi kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam puisi rakyat, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalian tahu apa itu kalimat tunggal? Ya, kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Perhatikan contoh berikut ini. Buku adalah jendela dunia. Mari kita perhatikan. Buku sebagai subjek atau pelaku adalah jendela dunia sebagai predikat atau kata kerja. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, sehingga dinamakan dengan kalimat tunggal. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu objek dan satu predikat. Kalimat majemuk terdiri atas penggabungan dua kalimat dasar atau lebih yang digabungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah berangkat ke kantor dan Andi berangkat ke sekolah. Coba kita perhatikan. Sebenarnya kalimat ini terdiri atas dua kalimat yang digabungkan menjadi satu menggunakan kata penghubung dan. Kalimat yang pertama adalah ayah berangkat ke kantor. Dan kalimat yang kedua yaitu Andi berangkat ke sekolah. Kedua kalimat ini digabungkan menjadi satu menggunakan kata penghubung dan. Nah, inilah yang disebut kalimat majemuk. Selanjutnya, struktur pada teks puisi rakyat. Yang pertama adalah struktur pantun. Struktur pantun bersaja ABAB, larik 1 dan 2 disebut sampiran, larik 3 dan 4 disebut isi, dan antara sampiran dan isi makna tidak berhubungan. Selanjutnya, struktur syair. Struktur syair adalah bersajak A, dan semua larik adalah isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Sementara struktur gurindam adalah bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Larik 1 dan 2 merupakan satu kesatuan utuh. Larik 1 adalah soal dan larik 2 adalah jawaban atau akibat dari larik 1. Isi atau maksud gurindam ada di larik kedua. Perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menelaah teks puisi rakyat. Yang pertama, menelaah pantun. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain.
Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Mari kita telaah struktur dan kebahasaan pantun tersebut. Telaah struktur. Berdasarkan strukturnya, kita bisa melihat bahwa struktur penyajian pantun tersebut terdiri atas 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. Yang kedua, strukturnya yaitu 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Dan yang ketiga, makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Telaah kebahasaan pantun. Telaah kebahasaan pantun di samping adalah yang pertama, kalimat larik 1 dan 2 merupakan kalimat perintah, ditandai adanya penggunaan akhiranlah pada kata ambillah. Yang kedua, larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat dengan kata penghubung kalau. Pada larik 3 dan 4 merupakan hasil. Kemudian yang ketiga, larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk, yaitu kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, itu tadi telaah struktur dan kebahasaan pada pantun. Cara menelaah struktur dan kebahasaan pada syair dan gurindam juga sama caranya seperti itu ya. Kita jabarkan dulu strukturnya, kemudian kita perhatikan kebahasaan yang dipakai dalam puisi rakyat tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sebagai latihan, coba sekarang kalian telaah 1 buah pantun, 1 buah gurindam, dan 1 buah syair yang kamu sukai. Tulislah telaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat tersebut di buku tulismu, lalu kumpulkan kepada gurumu untuk diperiksa. Bahasa Indonesia itu mudah dan menyenangkan. Sekian dari saya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah!